Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dwi Cahyani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teori bahasa dan automata, mengenai tugas kelima beserta kuisnya. Untuk yang pertama di sini ada soal kuis untuk mengkonversi dari NFA ke DFA. Untuk soalnya di sini ada ada 3 state yaitu Q0, Q1 dan Q2 di mana inisial state-nya adalah Q0, sedangkan untuk final state-nya di sini adalah Q2, tetapi ada salah dalam penggambaran di sini, seharusnya ia memiliki 2 lingkaran. Lalu untuk inputannya ada 0 dan 1. Lalu kita tulis untuk tabelnya, di sini ada state Q0, Q1, dan Q2, lalu ada inputan 0 dan 1. Lalu untuk Q0 inputan 0 itu mengarah kepada Q0 itu sendiri. Lalu untuk Q0 inputan 1 itu mengarah kepada Q2. Lalu untuk Q1 inputan 0 itu mengarah kepada Q1 itu sendiri. Lalu untuk Q1 inputan 1 itu tidak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Lalu untuk Q2 inputan 0 itu mengarah ke dua arah di sini, yaitu ke state Q0 dan ke state Q1. Jadi kita tulis Q0, Q1. Lalu untuk inputan 1 dari Q2 itu mengarah kepada Q1. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa di sini ada yang memiliki 2 inputan, yaitu Q0 dan Q1. Jadi kita tambahkan satu state lagi. Jadi state-nya di sini ada 4, Q0, Q1, Q2, dan Q0, Q1. Untuk Q0, Q1, Q2 itu masih sama untuk inputan 0, 1-nya, masih sama persis seperti tabel yang di atas. Jadi kita akan membahas tentang Q0, Q1 saja. Untuk Q0, Q1 itu bisa kita lihat di sini Q0, Q1 itu untuk inputan 0 dia mengarah kepada Q0 dan Q1. Jadi kita tulis Q0, Q1. Lalu untuk inputan satunya bisa kita lihat Q0, Q1 inputan satunya itu Q2 dan himpunan kosong. Karena himpunan kosong tidak bernilai, maka bisa kita tulis Q2 saja. Lalu untuk diagramnya seperti ini. Q0 inputan 0 mengarah kepada Q0 itu sendiri, Q0 inputan 1 mengarah kepada Q2, Q1 inputan 0 mengarah kepada Q1. Q1 inputan 0 ini seharusnya inputan 0. Itu inputan 0. Q1 inputan 0 itu mengarah kepada Q1, lalu Q1 inputan 1 itu tidak ada, lalu Q2 itu inputan 0-nya mengarah kepada Q0 dan Q1. Untuk sebelumnya tadi dia pisah state gitu, jadi Q0, Q1, tapi karena sekarang sudah ada state Q0, Q1, maka langsung bisa kita arahkan kepada Q0, Q1. Lalu untuk Q2 inputan 1 itu mengarah kepada Q1, lalu untuk Q0 inputan 0 itu mengarah kepada state itu sendiri, dan untuk Q0, Q1 inputan 1 itu mengarah kepada Q2. Lalu selanjutnya di sini ada E-closer NFA ke DFA atau epsilon. Di sini saya mengambil soal nomor 1. Di sini ada 3 state yaitu A, B, C, dan memiliki inputan 0, 1, dan epsilon. Kita tulis di sini ada A, B, dan C. Lalu inputannya 0, 1. Lalu untuk mengisi data di dalam tabel ini kita harus mengerjakan bagian ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk A, state A, epsilonnya itu dia bisa mengarah kepada A itu sendiri, ke B, dan ke C. Tapi di sini yang dituliskan hanya ke B dan ke C. Kenapa untuk ke A itu sendiri tidak dituliskan? Karena sebenarnya untuk setiap state itu ada epsilon, ada inputan epsilon yang mengarah ke state itu sendiri, tapi tidak harus dituliskan. Lalu untuk A, inputan 0 itu mengarah kepada A itu sendiri. Di sini A inputan 0 mengarah kepada A itu sendiri. Lalu untuk B inputan 0 tidak ada dan C inputan 0 juga tidak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Lalu kita lihat lagi untuk A kita epsilonkan, ini dia bisa mengarah kepada A itu sendiri, B, dan C, maka kita tulis A, B, dan C. Sedangkan untuk himpunan kosong ini tidak ada, jadi kita tulis himpunan kosong.
Sehingga kita dapatkan di sini A, B, C, dan 2 himpunan kosong. Karena himpunan kosong tidak bernilai, maka bisa kita tulis untuk A, B, dan C saja untuk A inputan 0. Lalu untuk A inputan 1, masih sama, epsilon dari A adalah A, B, dan C. Lalu untuk A inputan 1, bisa kita lihat di sini tidak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Lalu untuk B inputan 1 dan C inputan 1, itu ada mengarah kepada C semua. Di sini bisa kita lihat. Lalu untuk himpunan kosong, epsilon dari himpunan kosong itu tidak ada, lalu untuk epsilon dari C itu adalah C itu sendiri. Di sini tidak dituliskan untuk inputan epsilonnya. Jadi kita mendapatkan himpunan kosong C dan C, maka kita tulis C. Lalu selanjutnya di sini adalah B. Epsilon dari B ini adalah B itu sendiri, karena bisa kita lihat di sini dia tidak mengarah kepada C ataupun kepada A. Jadi kita tulis B saja. Lalu untuk B inputan 0 tidak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Dan hasil akhir pasti himpunan kosong, maka kita tulis di B inputan 0 di sini adalah himpunan kosong. Lalu untuk B epsilon di sini untuk inputan 1. Untuk B inputan 1 itu bisa kita lihat dia C. Dan untuk C ini sendiri dia epsilon ke C itu sendiri. Maka kita tulis untuk B inputan 1 itu adalah C. Lalu selanjutnya yaitu C. Untuk C ini dia hanya mengarah kepada C itu sendiri. Karena bisa kita lihat di sini tidak ada epsilon, inputan epsilon yang mengarah kepada state lain. Jadi kita tulis C itu sendiri. Lalu untuk C inputan 0 tidak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Sehingga ia mendapatkan himpunan kosong. Di sini kita tulis himpunan kosong. Lalu untuk C inputan 1, bisa kita lihat di sini ada C inputan 1 yang mengarah kepada state C itu sendiri. Lalu kita tulis epsilon dari C1 adalah C. Maka kita tulis di sini C. Maka kita mendapatkan tabel untuk membuat suatu diagram baru. Jadi kita dapatkan untuk A, B, dan C ini merupakan final state semua. Jadi kita tulis, dan di sini initial state-nya yaitu state A. Lalu bisa kita tulis di sini untuk A inputan 0 itu mengarah kepada A itu sendiri, ke B, dan ke C. Lalu untuk A inputan 1 itu mengarah kepada C. Di sini ada inputan 0,1. Lalu di sini untuk B inputan 0 itu tidak ada. Lalu untuk B inputan 1 itu mengarah kepada C. C inputan 0 itu tidak ada. Dan C inputan 1 itu mengarah kepada C itu sendiri. Sehingga untuk diagram finalnya berbentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu reduksi DFA. Di sini soalnya ada 5 state A, B, C, D, E, dan ia memiliki 2 inputan, yaitu inputan 0 dan inputan 1. Ini untuk DFA-nya. Lalu untuk membuat atau untuk mereduksi state, kita memerlukan rumus di sini. Rumusnya yaitu n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial, di mana n faktorial ini merupakan banyak state dan k faktorial ini merupakan kombinasinya. Jadi bisa kita tulis di sini 5 step, jadi 5 faktorial, lalu untuk kombinasinya itu ada 2. Jadi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Di sini 5 faktorial per 5 min 2 itu sama dengan 3, jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 di sini. Setelah kita hitung itu hasilnya 10. Lalu kita tulis untuk step yang memungkinkan dari yang pertama yaitu A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Lalu A-nya sudah habis, kita tulis dari B, B ke C, B ke D, B ke E. Lalu B sudah habis, kita tulis ke C, C ke D, C ke E. C sudah habis, kita tulis ke D, D ke E. Dan setelah kita hitung ini berjumlah 10 step. 10 kelompok. Dan untuk yang memiliki atau salah satunya merupakan final state, maka ia bisa langsung kita kelompokkan ke dalam bentuk distinguishable. Jadi di sini untuk AE, BE, CE, dan DE itu sudah merupakan distinguishable. Lalu selanjutnya kita cari satu-satu dari AB, AC, AD, BC, BD, CD yang belum termasuk ke dalam distinguishable. Jadi yang pertama ini ada AB, kita cari transisinya dulu, yaitu A inputan 0, B inputan 0, A inputan 1, dan B inputan 1. Bisa kita lihat bahwa A inputan 0 di sini adalah B, jadi kita tulis B. B inputan 0 itu adalah C, lalu A inputan 1 itu D, dan B inputan 1 itu adalah E.
Jadi bisa kita lihat B dan C ini sama-sama bukan final state. Jadi mereka tuh sejenis. Karena mereka sejenis, tidak bisa dibedakan, maka itu termasuk ke dalam indistinguishable. Sedangkan untuk D dan E ini, E merupakan final state. Jadi untuk D dan E itu berbeda, bisa dibedakan. Karena satu final state dan satu bukan final state. Maka ia termasuk ke dalam distinguishable. Lalu untuk indistinguishable, kita satukan ke distinguishable, maka akan menghasilkan hasil distinguishable. Jadi untuk A dan B ini distinguishable. Lalu selanjutnya di sini ada A dan C. Caranya masih sama seperti yang di atas. Jadi A inputan 0, C inputan 0, A inputan 1, C inputan 1. Kita cari transisinya di sini. Itu didapatkan B, B, D, E. BB bukan merupakan final state, jadi mereka sejenis, maka mereka dikelompokkan ke dalam indistinguishable, dan DE, E-nya merupakan final state, maka dia dikelompokkan menjadi distinguishable, maka hasilnya yaitu distinguishable. Lalu untuk yang AD ini sama, yang bagian bawahnya itu ada E, sedangkan yang bagian atasnya itu tidak ada final state, maka dia mendapatkan hasil distinguishable. Lalu untuk yang B dan C, di sini kita lihat untuk CB ini bukan final state, jadi mereka tidak bisa dibedakan karena sejenis, maka termasuk ke dalam indistinguishable. Sedangkan untuk transisi dari B1 dan C1, ini E, di mana E ini adalah final state. Karena keduanya sama-sama final state, atau keduanya sama-sama sejenis, tidak bisa dibedakan, maka mereka masuk ke indistinguishable. Dan indistinguishable disatukan dengan indistinguishable akan menghasilkan indistinguishable. Untuk BD dan CD juga berlaku hal yang sama dengan BC. Lalu karena kita dapatkan di sini yang indistinguishable itu BC, BD dan CD, bisa kita lihat di sini BC, BD dan CD, maka bisa kita kelompokkan karena B di sini berhubungan dengan B ini, C dengan C dan D dengan D, maka bisa kita kelompokkan menjadi B, C dan D. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat untuk A inputan ke B, C, D adalah 0,1. 0 dan 1. Lalu untuk B, C, D inputan ke E itu ada 1. Lalu untuk E inputan ke E itu sendiri ada 0 dan 1. Dan untuk B, C, D inputan ke B, C, D itu sendiri adalah 0. Di sini terpotong gambarnya. Di sini ada inputan 0 yang mengarah ke B, C, D itu sendiri. Lalu untuk soal kuisnya sudah selesai. Selanjutnya ke tugas 5 di sini tentang minimisasi DFA. Tujuannya yaitu memperoleh DFA yang memuat state sesedikit mungkin. Lalu dia juga menyederhanakan DFA agar menjadi lebih efektif. Dan ia juga berfungsi untuk mengurangi jumlah state. Ada dua cara untuk menggabungkan dua state yang ekivalen. Yang pertama dengan partition method dan yang kedua dengan table filling method. Yang pertama di sini dengan kita kerjakan menggunakan partition method, di mana di sini ada state-nya ada 5, yaitu A, B, C, D, E, di mana A ini merupakan initial state dan E merupakan final state, dan mereka memiliki inputan berupa inputan 0 dan inputan 1. Bisa kita lihat untuk A inputan 0, ini mengarah kepada B, lalu untuk A inputan 1 itu mengarah kepada C, B inputan 0 itu mengarah kepada B itu sendiri, B inputan 1 itu mengarah kepada D, C inputan 0 mengarah kepada B, C inputan 1 mengarah kepada C itu sendiri, D inputan 0 mengarah ke B, D inputan 1 mengarah ke E, lalu untuk E inputan 0 itu mengarah kepada B, dan untuk E inputan 1 mengarah kepada C. Lalu kita kelompokkan, yang pertama satu ekivalen ini sama dengan kita kelompokkan yang bukan final state. Jadi yang bukan final state itu cuma E, yang final state itu cuma E. Jadi yang lain bukan final state kita satukan A, B, C, D, E. Lalu untuk dua ekivalen bisa kita lihat di sini, untuk A0 di sini adalah B, B masih termasuk ke dalam kelompoknya. Lalu untuk A inputan 1 itu C, C masih masuk ke dalam kelompoknya. Lalu untuk B inputan 0 itu B masih masuk ke dalam kelompoknya. B inputan 1 itu D, D masih masuk ke kelompoknya di sini. Lalu untuk C inputan 0 itu mengarah kepada B, masih dalam kelompoknya.
Lalu untuk C inputan 1 itu mengarah kepada C, masih ke dalam kelompoknya. Lalu untuk D inputan 0 itu mengarah ke B, ini masih kelompoknya. Lalu untuk D inputan 1 itu mengarah ke E, sedangkan E di sini sudah dipisahkan di kelompok lain. Jadi D harus kita pisahkan karena ia memuat salah satu yang inputannya mengarah kepada kelompok lain. Jadi kita pisah di sini A, B, C, D, dan E sudah pasti terpisah sesuai dengan yang di atas tadi. Lalu untuk 3 ekivalen, di sini kita lihat lagi untuk A inputan 0 itu mengarah ke B, B masih masuk ke dalam kelompoknya. Lalu untuk A inputan 1 itu mengarah kepada C, C masih masuk ke dalam kelompoknya. B inputan 0 itu mengarah ke B, B masih masuk ke kelompoknya. B inputan 1 itu mengarah kepada D. Bisa kita lihat di sini D itu bukan kelompoknya. Jadi untuk yang B, state B ini harus kita pisahkan. Di sini kita pisahkan. D dan E juga kita pisahkan karena untuk atasnya itu sudah terpisah. Jadi sekarang kita tinggal melihat untuk state C. State C, inputan 0 mengarah kepada B, B masih dalam kelompoknya. Lalu untuk C inputan 1 itu mengarah kepada C juga, jadi masih ke dalam kelompoknya. Jadi yang dikelompokkan di sini adalah AC, B, D, E itu memiliki kelompok sendiri. Jadi di sini untuk 4 ekivalen, kita lihat untuk state A dan C itu memiliki input tujuan yang sama, di sini BC, BC. Di sini ini memiliki inputan yang sama, dia BC, dan untuk inputan C juga dia ke BC, maka kita masukkan ke dalam satu kelompok. Jadi kita memiliki state baru, yaitu state AC, B, D, dan E. Jadi state yang dari 5, ini tadi A, B, C, D, E, bisa kita sederhanakan menjadi AC, di sini AC, B, D, dan E. Jadi AC, B, D, dan E, di mana AC ini merupakan initial state dan E merupakan final state. Di sini final state, di sini juga ia masih masuk ke dalam final state. Lalu selanjutnya kita lihat untuk AC inputan 1, A dan C inputan 1 itu mengarah kepada C. Di sini mengarah kepada C. Lalu untuk AC inputan 0 itu mengarah kepada B, AC inputan 0 itu mengarah kepada B. Lalu untuk B inputan 0 itu mengarah kepada B. B inputan 1 itu mengarah kepada D di sini. Lalu untuk D inputan 0 itu mengarah kepada B, D inputan 0 itu mengarah kepada B. Lalu untuk D inputan 1 itu mengarah kepada E. Dan terakhir di sini ada E inputan 0 itu mengarah kepada B, E inputan 0 mengarah kepada B, dan E inputan 1 itu mengarah kepada C. Di sini C-nya digabung menjadi AC. Jadi untuk bentuk diagram barunya seperti ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.